Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Tani. Baik sahabat, video kali ini kami akan mereview tentang panduan umum cara budidaya jagung dengan hasil 60 kali lipat. Namun sebelum melanjutkan nonton videonya, jangan lupa di like, subscribe dan nyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Tani. Budidaya tanaman jagung sangat jelas sekali, mengingat tanaman ini merupakan golongan tanaman pokok. Di beberapa daerah di Indonesia, untuk budidaya tanaman jagung tidak sulit jika kita tanam di kebun. Konsumsi buah jagung hampir semua orang pernah merasakannya. Olahan buah ini banyak sekali seperti membuat jasuke, jagung susu kedelai, dan jenis olahan lainnya. Jika Anda ingin membudidayakan di tempat Anda, ada beberapa teknik agar budidaya yang Anda gunakan lebih menghasilkan. Untuk budidaya dan teknik ini Anda bisa terapkan pada penanaman jagung lainnya. Kenapa tidak? Jagung hanya beda varietas. Meskipun ada beberapa cara, mungkin perbedaannya tidak jauh. Misalnya Anda akan menanam jagung manis, jagung baby corn, jagung warna-warni. Namun Anda harus memahaminya. Bagaimana saya akan menjelaskan secara lengkap. Yang pertama, memilih varietas bibit jagung. Di dunia pertanian tidak lepas dalam pemilihan varietas yang bagus. Kabar bagusnya, Anda tidak perlu repot lagi membuat atau memilih bibit yang diinginkan. Anda bisa mendapatkan bibit yang bagus di toko-toko pertanian terdekat. Mereka menyediakan bibit seperti bibit jenis hibrida, jagung manis, dan jenis-jenis bibit lainnya. Anda juga bisa memesan benih jagung ke pertanian lokal atau toko pertanian online. Yang kedua, olah lahan dan bersihkan gulma di lahan. Lahan merupakan syarat yang harus diperhatikan dalam budidaya tanaman jagung. Hal ini menentukan dalam pertumbuhan jagung yang akan kita tanam. Pastinya tanah yang Anda akan ditanami. Jagung harus benar-benar subur dan mengandung unsur hara yang banyak. Jagung tergolong pada tanaman yang tidak rewel. Mereka bisa tanam di bagian tanah andosol, lotosol, atau gurumosol, dan jenis tanah yang lainnya. pH yang sesuai untuk jagung antara 5,6 sampai 7,5. Pastikan beberapa tanah yang Anda di sekitar kita terpenuhi. Dan jika Anda baru membuka lahan, maka pupuk dan harus kita lakukan terlebih dahulu. Lihat dulu kesuburan tanah yang Anda miliki. Jika dirasa memang kekurangan unsur hara dan tidak terdapat humus, saya sarankan ketika Anda membuat bedengan, tebarkan pupuk kandang pada lahan. Yang ketiga, tanam jagung di lahan. Saya anggap Anda sudah mendapatkan bibit varietas unggul dan pengolahan lahan sudah dilakukan. Kondisi yang paling sesuai untuk menanam jagung pada kondisi tanah sedang lembab, tidak terlalu becek dan tidak terlalu kering. Biasanya petani lokal menggunakan jarak tanam antara 100 sampai 40 cm dan berikan 2 biji pada satu lubang tanam. Untuk kedalaman lubang tanam Anda bisa menggunakan 3 sampai 5 cm. Yang keempat, berikan pupuk ke tanaman jagung. Beberapa bagian yang pertama akan kita berikan pada pupukan tanaman jagung, yaitu pupuk dasar.
Biasanya pupuk dasar yang diberikan berjenis pupuk organik seperti pupuk kandang, pupuk kompos, dan jenis pupuk organik lainnya. Kemudian tanaman jagung Anda akan menyerap beberapa unsur yang dibutuhkan untuk mereka tumbuh besar. Unsur ini seperti fosfor, nitrogen, dan kalium yang banyak dibutuhkan pada fase pertumbuhan dan nanti akan ketika pada masa perbuahan. Yang kelima, memelihara jagung hingga panen. Tahapan ini memang sedikit bangga dan Anda mungkin akan sedikit tersenyum karena jagung Anda tumbuh dengan subur. Dalam proses awal benih sudah dibekali makanan pada kacambah. Dan setelah tumbuh dan saat tanaman ini menjelang tumbuh, mereka sangat mengandalkan makanan yang tersedia di lahan. Bukan itu saja, tanaman jagung juga bisa saja terserang hama tanaman dan mungkin sedikit merepotkan Anda ketika Anda menanamnya. Namun Anda memiliki gambaran untuk pemeliharaannya. Dalam memelihara beberapa tahapan seperti penyulaman, penjarangan, pembubuhan, pengairan, dan pemupukan susulan. Lakukan penyaluman jika hendak Anda melihat jagung yang terhambat pertumbuhannya dan ganti dengan tanaman yang baru. Melakukan penyaluman jangan sampai terlambat. Anda memiliki waktu kurang lebih 1 minggu dan jangan lebih dari itu. Penjarangan. Lakukan penjarangan dan kontrol terus pertumbuhan tanaman jagung Anda. Untuk penjarangan biasanya dilakukan pada jagung yang sudah berumur 1 minggu. Pembubunan. Lakukan pembubunan dengan cara menggali parit antar bedengan dan tanah di balik pada bagian perakaran tanaman. Hal ini dimaksudkan agar tanaman jagung tidak mudah rebah dan membuat jagung lebih kokoh untuk menopang batang dan calon buah yang akan tumbuh. Galian pada tanah memungkinkan air untuk masuk dan air itu akan diserap oleh tanaman dengan mudah. Jadi saya rasa ini sangat penting. Pemupukan. Taburkan beberapa pupuk kandang dan berikan nutrisi pada tanaman. Saya rasa Anda sudah paham dalam hal pemupukan. Pengairan. Tentu saja air sangat penting sekali untuk tanaman jagung menjelang awal hingga nanti panen. Pastikan Anda memahami hal ini. Ada beberapa fase jagung sangat membutuhkan sekali air dan mereka lebih mengutamakannya. Pada fase bunga akan tumbuh berkisar antara usia tanaman 45 sampai 55 hari. Setelah tanaman dan Anda harus menyediakan air pada tanaman menjelang pengisian biji yang perkiraan berusia 50 sampai 80 hari dihitung setelah tanam. Dan saya rasa jagung lebih membutuhkan air yang sangat penting pada fase pertumbuhan bunga. Yang selanjutnya, cegah hama dan penyakit. Ketika tanaman jagung Anda tumbuh pasti ada beberapa penghambat. Namun saya tidak bisa mengutarakan semua tentang hama dan penyakit kepada Anda. Beberapa hama yang biasanya menyerang tanaman jagung biasanya ulat tanah, hama lundi, ulat daun, lalat bibit, ulat tentara, dan lain-lain. Penyakit yang menyerang bercak ungu, cendewan, dan karat. Yang keenam, panen jagung Anda. Akhirnya panen juga.
Usia tanaman jagung yang akan kita panen biasanya tergantung pada konsumen. Jika Anda menargetkan untuk jenis baby corn dan atau jagung pakan atau bahkan untuk konsumsi, silakan pilih untuk pemanenan ini. Anda harus memiliki target atau dibuat apa jagung Anda. Saya sarankan pemanenan Anda jangan terlalu lama. Jika hal ini terjadi, maka banyak biji yang akan menjadi rusak. Hal lain yang Anda bisa lakukan yaitu dengan mengecek kematangan biji jagung Anda. Kupas saja simpel yang ada. Lakukan pengupasan jagung dengan melihat bijinya saja. Jika memang dirasa pas dan dikehendaki oleh Anda, maka Anda bisa melakukan pemanenan. Mungkin video kali ini sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.